Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Indah Uswatun Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Seleksi Material. Kami dari kelompok 7A akan mempresentasikan tugas besar dengan judul Healthball. Berikut merupakan anggota dari kelompok 7A, yaitu ada Hanif Fauzan Nadif dengan NPM 334-1904, kemudian ada saya sendiri, Anggidia Safitri dengan NPM 334-1921, dan yang terakhir ada Denis Rahmawati dengan NPM 334-2077. Memasuki slide yang 3, yaitu ada outline. Terdapat beberapa outline yang akan kami bahas dalam beberapa waktu ke depan, yaitu ada pendahuluan, ada conceptual design, ada embodiment design, ada desain, detail design, ada kesimpulan, dan terakhir ada dasar pustaka. Baut merupakan alat sambung yang berbentuk batang bulat dan berulir. Salah satu ujungnya sebagai baut umumnya berbentuk segi enam, dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Dalam pemakaian di lapangan, baut dapat digunakan pada konstruksi sebagai sambungan tetap, sambungan bergerak, maupun sambungan sementara yang dapat dibongkar pasang. Bentuk ulir batang baut untuk baja bangunan pada umumnya ulir segitiga atau ulir tajam sesuai fungsinya, yaitu sebagai baut pengikat. Sedangkan dua bentuk ulir segi empat atau ulir tumpul umumnya untuk baut-baut bergerak atau pemindah tenaga, misalnya dongkrak atau alat-alat pemersinan yang lainnya. Selanjutnya ada tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan tugas besar kali ini, yaitu untuk mengetahui pemilihan material yang sesuai dengan jenis Hellesbolt, dan yang kedua ada untuk mengetahui jenis gaya yang terjadi pada baut jenis Hellesbolt. Baut merupakan suatu batang atau tabung yang membentuk alur helix atau tangga spiral pada permukaannya, dan mur adalah pasangannya. Fungsi utama baut dan mur adalah menggabungkan beberapa komponen sehingga tergabung menjadi satu bagian yang memiliki sifat tidak permanen. Maka dari itu, komponen yang menggunakan sambungan ini dapat dengan mudah dilepas dan dipasang kembali tanpa merusak benda yang disambung. Cara kerja baut seperti pesawat sederhana untuk mengubah torsi menjadi gaya linear. Sebagian besar baut dipererat dengan memutarnya searah jarum jam yang disebut ulir kanan. Baut dengan ulir kiri digunakan pada kasus tertentu, misalnya pada saat baut akan menjadi pelaku torsi berlawanan arah jarum jam. Carriage ball banyak digunakan pada penyambungan komponen jenis kayu. Baut ini memiliki kepala berbentuk kubah dan memiliki bentuk 4 persegi pada bagian lehernya. Bentuk persegi pada bagian leher ini berfungsi untuk mempererat komponen yang disambungkan dengan menekan masuk ke dalam kayu sehingga menghasilkan ikatan yang kuat. Yang kedua ada square head bolt. Menjadi salah satu jenis baut yang menjadi favorit untuk digunakan. Baut dengan kepala berbentuk persegi 4 ini pada umumnya digunakan untuk pada industri berat dan pekerjaan konstruksi. Yang ketiga ada flying boss, adalah jenis baut yang pada bagian bawah kepala bautnya terdapat hubungan flange. Flange ini didesain untuk memberikan kekuatan pada baut seperti menggunakan washer. Material dalam baut ini beragam, mulai dari besi biasa hingga baja hitam. Yang keempat ada hex bolt, merupakan baut yang umum digunakan, ditemukan pada pekerjaan konstruksi maupun perbaikan. Baut ini memiliki ciri umum, yaitu kepala yang memiliki bentuk segi enam atau heksagonal. Hex bolt memiliki sifat atau bahan baku tertentu sesuai dengan penerapannya pada sebuah komponen yang akan dihubungkan. Lalu komponen bolt, terdiri atas jet body dan tread. Ukuran head berdasarkan jarak bidang rata pada bagian head. Ukuran head bolt menentukan beberapa ukuran kunci atau soket yang digunakan. Ukuran bolt ditentukan oleh diameter puncak tread, sedangkan panjang bolt diukur dari bagian bawah head ke bagian ujung tread bolt. Beberapa bentuk bolt memiliki ketentuan penentuan ukuran panjang yang berbeda dalam penunjukan ukuran bolt. Baik, akan saya lanjutkan yaitu mengenai embodiment design. Embodiment design sendiri adalah fase kedua yang akan memberikan keputusan mengenai properties yang diinginkan, pemilihan material, dan proses manufaktur yang akan digunakan. Kemudian sebelum menentukan material yang akan dipilih dalam penyusunan hex bolt, maka terlebih dahulu kita harus menentukan spesifikasi mechanical properties pada benda tersebut yang sesuai dengan pengaplikasian hex bolt. Nah, dapat dilihat pada gambar pada gambar tersebut bahwa mechanical properties ini digunakan sesuai dengan standar ISO 898-1-EN 208981. Adapun jenis hex bolt yang digunakan yaitu hex bolt jenis M10 yang biasanya digunakan untuk proses konstruksi maupun otomotif. M10 itu berarti bahwa hex bolt yang digunakan itu memiliki diameter 10 mm. Sedangkan jenis yang digunakan pada hex bolt ini yaitu kelas 10,9 yang artinya baut tersebut memiliki kekuatan tarik yang pada umumnya berkisar di antara 150.000 PSI.
Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa di bagian hex bolt yang M10 itu efektif sectional area itu memiliki nilai 58 mm kuadrat. Kemudian minimum tensile load-nya itu 60.300 Newton. Kemudian durability load-nya 52.100 Newton. Kemudian maksimum allowed axial force itu ada 36.500 Newton. Kemudian ada maksimum igniting torque dengan pelumas itu K sama dengan 0,25, sedangkan tanpa pelumas itu K sama dengan 0,4. Nah, dengan pelumas ini memiliki nilai 91,3, sedangkan yang tanpa pelumas itu memiliki nilai 146. Kemudian dapat dilihat selanjutnya ada mechanical properties for the tensile strength ranking. Nah, dapat dilihat pada kelas 10,9 nominal tensile strength yang digunakan yaitu 1000 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian ada minimum tensile strength itu ada 1040 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian ada Vickers hardness dengan minimal 320 dan maksimal 380. Kemudian ada Brinell hardness HB itu minimal 304 dan maksimal 361. Kemudian ada Rockwell hardness minimal itu ada 32 minimal itu ada 32 HRC dengan maksimal itu ada 39 HRC. Kemudian ada lower yield point itu dikosongkan. Kemudian ada durability yaitu 940. Kemudian ada Guarantees load stress itu ada 830 Newton per milimeter kuadrat dan Reptile elongation itu ada 9%. Kemudian ada pun mechanical properties yang diinginkan pada hex bolt yang akan dibuat, yaitu yang pertama itu ada tensile dan yield strength. Nah, tensile atau kekuatan tarik adalah tegangan tarik maksimum yang dapat digunakan pada benda kerja. Kekuatan tarik ini adalah besaran beban maksimum dibagi dengan luas penampang lintang awal uji benda. Pada hex bolt, kuat tarik digunakan itu untuk menentukan seberapa kuat baut tersebut dikenakan gaya sehingga dapat menahan beban sesuai dengan kondisi dan fungsinya. Adapun nilai minimum tensile strength yang dapat digunakan yaitu 1040 Newton per milimeter kuadrat dengan minimal beban yang dikenakan yaitu 60.300 Newton. Sedangkan kekuatan luluh atau yield strength itu menyatakan besaran tegangan yang dibutuhkan untuk berdeformasi plastis pada material. Nah, pengukuran besaran tegangan pada material itu dimulai saat terjadi deformasi plastis atau batas luluh tergantung pada kepekaan pengukuran regangan. Pada hex bolt itu kuat luluh dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak gaya yang dapat bekerja tanpa menimbulkan deformasi pada baut. Kemudian yang kedua ada hardness. Hardness ini berarti kekerasan. Nah, kekerasan ini adalah ukuran ketahanan suatu material terhadap deformasi plastis. Pengujian kekerasan seringkali dilakukan dengan mengetahui kekerasan suatu material. Maka secara umum juga dapat diketahui beberapa sifat mekanik lainnya, yaitu kekuatan. Nah, pada hex bolt sendiri salah satu pengujian yang dilakukan yaitu pengujian Rockwell dengan nilai kekerasan yang dihasilkan yaitu minimal 32 HRB dan maksimal 39 HRC. Kemudian yang ketiga itu ada toughness. Nah, toughness ini adalah ketangguhan. Ketangguhan sendiri mempunyai arti seberapa banyak jumlah energi yang diserap material sampai material tersebut mengalami patah. Energi yang diserap digunakan untuk berdeformasi mengikuti arah pembebanan yang dialami. Kemudian sifat mekanik ini sangat dibutuhkan oleh hex bolt karena peranannya yang sangat digunakan dalam proses konstruksi maupun kendaraan bermotor untuk menanggulangi patah pada sambungan maupun pada baut itu sendiri. Kemudian sifat yang keempat itu ada corrosion resistance. Nah, sifat mekanik ini sangat dibutuhkan pada baut karena korosi merupakan salah satu penyebab terjadinya crack hingga fracture yang terjadi pada suatu material. Pada baut, korosi yang biasanya terjadi ialah korosi galvanik, di mana korosi ini terjadi karena adanya
sambungan antara dua logam yang memiliki potensial yang berbeda. Nah, ini biasanya terjadi pada sambungan mur dengan baut. Untuk menanggulangi korosi tersebut, maka pemilihan material sangat diperlukan untuk menekan laju korosi pada sambungan tersebut. Salah satu proses pengendalian korosi pada baut dengan cara memilih material yaitu dengan menyisipkan unsur paduan seperti kromium maupun molybdium untuk meningkatkan corrosion resistant dan atau juga bisa melakukan coating untuk mencegah terjadinya korosi. Yang kelima itu ada thermal resistant. Thermal resistant adalah suatu kemampuan bahan untuk tahan terhadap suhu tinggi yang bekerja tanpa mengalami deformasi pada benda tersebut. Sifat mekanik ini sangat dibutuhkan agar hex bolt dapat bekerja pada temperatur tinggi tanpa mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Dan yang terakhir, mechanical properties yang dibutuhkan yaitu adalah elongasi. Keuletan bahan logam adalah sifat yang menunjukkan kemampuan bahan logam untuk bertambah panjang ketika diberi beban atau gaya tarik. Besaran ini juga disebut dengan elongasi. Elongasi adalah sebuah pengujian mekanikal pemanjangan suatu benda dan bukan sebuah elastisitas. Nah, elongasi ini sangat diperlukan untuk hex bolt. Terlebih lagi, hex bolt digunakan pada proses konstruksi maupun otomotif pada kendaraan. Pemilihan material merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses desain material. Dengan memilih material yang tepat, kita dapat mendapatkan sifat mekanik yang diinginkan pada material tersebut. Dalam proses pemilihan material pada desain hex bolt ini akan dibantu dengan software Granta Edupak. Software ini akan mempermudah proses pemilihan material yang sesuai dengan sifat mekanik yang kita inginkan. Dengan software tersebut, pekerjaan akan semakin mudah dilakukan dan pemilihan material yang dibutuhkan akurat. Adapun hasil pemilihan material yang digunakan pada software Edupak itu terdapat 3 kandidat material yang cocok. Yang pertama itu ada carbon steel IC 1080 dalam kondisi normal, kemudian carbon steel IC 1095 dalam kondisi roll, kemudian ada carbon steel IC 1095 dalam kondisi normal. Kita bahas satu-satu. Carbon steel IC 1080 dalam kondisi normal. Nah, material ini merupakan jenis material yang cocok digunakan untuk proses konstruksi, mechanical engineering, otomotif, gear, dan spring. Nah, material baja ini memiliki sifat kekerasan yang tinggi dan memiliki nilai keuletan yang rendah. Baja jenis ini cocok digunakan untuk material penyusunan hex bolt karena memiliki kekuatan yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan untuk proses konstruksi maupun otomotif, sehingga pada sambungan terjadinya sambungan secara mekanik pada komponen-komponen tersebut. Nah, material ini tersusun atas Fe, C, Mn, P, dan sulfur. Adapun masing-masing kandungannya itu C sebanyak 0,75 sampai 0,88%, sedangkan Fe 98,1 sampai 98,6%, kemudian Mn 0,6 sampai 0,9%, P phosphor itu 0 sampai 0,04% dan sulfur itu 0 sampai 0,5%. Nah, adapun mechanical properties pada baja IC 1080 dalam kondisi normal itu sesuai dengan mechanical properties yang kita inginkan dalam penyusunan hex bolt, yaitu Young modulus dengan nilai 200 sampai 250 GPa, kemudian ada specific stiffness itu dengan nilai 25,5 sampai 27,4 Mn M per kg, kemudian ada yield strength dengan nilai 470 sampai 580 MPa, kemudian ada tensile strength dengan nilai 905 sampai 1120 MPa, specific strength 59,9 sampai 73,9 kilonewton meter per kilogram, kemudian ada elongasi 9% sampai 13%, compressive strength 470 sampai 580 MPa, dan density yaitu 7.800 sampai 7.900 kg per meter kubik. Nah, yang kedua kemudian ada baja steel IC 1095 dalam kondisi roll. Nah, jenis baja ini itu dapat digunakan pada proses konstruksi, mechanical engineering, otomotif, gear, dan spring, tidak jauh berbeda dengan carbon steel IC 1080. Nah, jenis baja ini memiliki kekuatan dan kekerasan yang tinggi. Jenis baja ini cocok digunakan pada material penyusun hex bolt yang digunakan pada proses konstruksi dan otomotif. Adapun unsur penyusun baja IC 1095 dalam kondisi roll yaitu dengan unsur C sebanyak 0,9 sampai 1,03, Fe dengan
persen 98,4 sampai 98,8, kemudian ada mangan 0,3 sampai 0,5, fosfor 0,0 sampai 0 sampai 0,5, dan sulfur 0 sampai 0,004. Adapun mechanical properties-nya yaitu Young modulus dengan nilai 200 sampai 215 GPa, kemudian ada specific stiffness itu dengan nilai 25,5 sampai 27,4 mN m per kg, kemudian ada yield strength atau elastic limit itu dengan nilai 510 sampai 635 MPa, kemudian ada tensile strength itu dengan nilai 856 sampai 1070 MPa, specific strength itu dengan nilai 65 sampai 80,9 kNm per kg, nilai elongasi 7% sampai 11%, compressive strength yaitu 510 sampai 635 MPa, dan density dengan nilai 7.800 sampai 7.900 kg per meter kubik. Nah, material yang terakhir yaitu carbon steel IC1095 dalam kondisi normal. Sama halnya dengan baja IC 1095 pada kondisi roll, pada kondisi normal jenis baja ini juga digunakan pada kegiatan konstruksi, otomotif, mechanical engineering, gear, dan spring. Adapun unsur penyusun baja IC 1095 yaitu dengan kandungan karbon sebesar 0,9 sampai 1,03, Fe dengan persen 98,4 sampai 98,8, mangan 0,3 sampai 0,5, fosfor 0 sampai 0,04, sulfur 0 sampai 0,05. Adapun mechanical properties pada baja IC 1095 yaitu Young modulus dengan nilai 200 sampai 215 GPa, specific stiffness dengan nilai 25,5 sampai 27,4 mN m per kg, yield strength atau elastic limit itu 450 sampai 550 MPa, tensile strength 910 sampai 1120 MPa, specific strength itu 57,3 sampai 70,1 kNm per kilogram, kemudian ada elongasi yaitu 7,5% sampai 11,5%, compressive strength 450 sampai 550 MPa, dan density 7.800 sampai 7.900 kg per meter kubik. Nah, adapun ketiga jenis material ini merupakan kandidat yang paling cocok untuk penyusunan material hexbolt sesuai dengan mechanical properties yang kita inginkan. Kemudian dapat dilihat pada gambar tersebut yaitu grafik hubungan densitas terhadap modulus Young. Berdasarkan grafik tersebut terdapat 3 jenis material yang cocok dalam proses pemilihan material dengan kriteria mechanical properties yang terdapat pada gambar tersebut. Dapat dilihat pada sumbu X pada grafik itu adalah density dengan kriteria nilai minimum pada hexbolt yaitu 1000 kg per meter kubik, dan sumbu Y yaitu modulus Young dengan kriteria minimum pada hexbolt yaitu 100 GPa. Nah, hal tersebut dikarenakan aplikasi hexbolt yang digunakan pada proses konstruksi dan otomotif. Dengan nilai modulus Young sebesar 100 GPa, hexbolt dapat mampu menahan tegangan yang diberikan pada benda kerja. Next, kemudian dapat dilihat pada gambar tersebut yaitu grafik hubungan densitas terhadap tensile strength. Berdasarkan gambar tersebut menyatakan hubungan antara densitas dengan kekuatan material. Dalam rancangan pembuatan hexbolt ini, material yang ingin digunakan yaitu carbon steel atau baja yang memiliki nilai tensile strength minimum sebesar 1040 MPa. Hal tersebut dikarenakan hexbolt ini digunakan untuk proses konstruksi dan otomotif sehingga membutuhkan nilai kekuatan yang tinggi. Dari hasil pemilihan material tersebut terdapat 3 material yang termasuk dalam seleksi ini, yaitu material carbon steel IC1080 dalam kondisi normal yang memiliki nilai tensile strength yaitu 905 sampai 1120 MPa, sehingga termasuk dalam nilai tensile strength yang diinginkan untuk membuat hexbolt. Kemudian ada material carbon steel IC1095 roll memiliki nilai tensile strength yaitu 856 sampai 1070 MPa, sehingga material ini pun termasuk dalam seleksi material dengan tensile strength yang diinginkan. Kemudian material dengan carbon steel IC1095 dalam kondisi normal yang memiliki nilai tensile strength yaitu 910 sampai 1120 MPa, sehingga material ini juga sesuai dengan kriteria tensile strength yang diinginkan dalam proses pembuatan produk hexbolt.
bolt. Dalam melakukan proses pemilihan material, itu sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan cost pada proses pembuatannya. Dalam dunia industri, produksi itu haruslah menghasilkan laba pada perusahaan. Maka dari itu, salah satu proses penting untuk menghindari kerugian adalah dengan melakukan manajemen keuangan secara baik. Hal tersebut dapat diimplementasikan terhadap pemilihan material yang digunakan. Material yang digunakan itu lebih baik jika proses produksinya itu tidak mahal, namun hasil produk yang dihasilkan itu sama memiliki kesamaan dengan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini, software Granta Edupak juga akan membantu dengan menampilkan grafik tensile strength terhadap price per volume unit. Nah, pada material carbon steel IC 1080 dalam kondisi normal memiliki nilai yaitu harga Rp89.800.000 per meter kubik. Kemudian carbon steel IC 1095 dalam kondisi roll ataupun dalam kondisi normal memiliki nilai yang sama, yaitu Rp89.600.000 per meter kubik. Nah, setelah melakukan proses pemilihan material, maka akan dilanjutkan dengan desain hexbolt itu sendiri. Nah, bagian-bagian hexbolt yang dapat kita ketahui, yang pertama itu diameter, kemudian diameter yang merupakan bagian kepala baut yang berbentuk lebar namun sejajar, kemudian ada length merupakan panjang baut keseluruhan, kemudian ada trade length yaitu merupakan panjang ulir baut, pitch merupakan jarak antara puncak ulir antara satu dengan yang lainnya, dan diameter baut yang digunakan sebagai penanda serta ukuran kode bautnya. Nah, berdasarkan dimensi yang ada, maka hexbolt yang akan dibuat yaitu jenis M10 dengan desain stopware pada AutoCAD, yaitu bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Itu merupakan desain hexbolt yang dibuat pada AutoCAD dengan spesifikasi M10 yaitu pitch 1,5 mm, drill 8,50 mm, kemudian diameter bagian bawah itu 10 mm, diameter atas itu 17 mm, dan bentuk segi 6 yaitu 8 mm. Proses manufaktur baut. Yang pertama ada cutting, merupakan proses pemotongan bahan. Proses pertama, material diletakkan pada tempat roll yang tersedia berdekatan dengan mesin former, lalu mesin menarik dan meluruskan material sebelum proses pemotongan atau cutting. Di dalam mesin former dilakukan pemotongan material. Yang kedua, punch one. Setelah proses pemotongan masuk ke tahap berikutnya yaitu punch one di dalam mesin former. Lalu ketiga, punch two. Setelah proses punch one, proses selanjutnya adalah punch two di dalam mesin former dan kepala mulai terbentuk. Yang keempat, trimming. Setelah proses punch two, selanjutnya ke proses trimming, pembentukan segi 6 kepala baut di dalam mesin former. Kelima, proses rolling adalah proses pembuatan ulir pada baut. Proses rolling dapat dilakukan pada mesin ataupun pada mesin rolling manual. Keenam, heat treatment. Tahapan heat treatment digunakan untuk meningkatkan kekuatan benda kerja dengan memanaskan pada suhu tertentu. Pada pembuatan baut ini dipakai suhu 650 derajat Fahrenheit untuk memanaskan pertama, di mana pada suhu ini baja tidak akan melebur, justru semakin kuat. Untuk pemanasan kedua dipakai suhu yang mampu meningkatkan kesolidan dari baja. 7. Marking. Hal yang harus diperhatikan saat proses heat treatment adalah marking dari proses tersebut, karena standar suhu yang diperlukan untuk setiap marking berbeda-beda. Contoh untuk marking 8.8, standar suhu dapur quenching 850 derajat Celcius dan tempering 510 derajat Celcius yang menghasilkan hardness HRC 27-32. Dan yang kedelapan, plating. Hal ini dilakukan untuk melindungi baut dari serangan korosi dan menambah nilai estetika produk. Pada proses konstruksi, hexbolt digunakan untuk menyambungkan dua material atau lebih secara mekanik pada jembatan, bangunan, dan lain-lain. Pada proses penyambungan, biasanya hexbolt digunakan bersamaan dengan mur. Material carbon steel jenis IC 1080 dan 1095 sangat cocok sebagai penyusun hexbolt yang digunakan pada proses konstruksi. Sedangkan pada proses otomotif, jenis hexbolt dengan menggunakan material baja atau carbon steel jenis IC 1080 dan 1095 sangat cocok digunakan. Hal tersebut dikarenakan pada kendaraan bermotor maupun mobil, baut digunakan sebagai sambungan dari beberapa komponen yang membutuhkan kekuatan yang tinggi serta ketahanan terhadap temperatur tinggi, sehingga tidak terjadi pelelehan atau kerusakan pada hexbolt yang digunakan. Memasuki outline yang selanjutnya yaitu detail design. Nah, pada outline kali ini dibahas tentang analisis gaya yang terjadi pada baut. Kekuatan baut dan mur sangat bergantung dari jenis bahan dasarnya. Penggolongannya menurut standar distandarisasi menggunakan standar JIS seperti yang dilihat pada slide berikut.
Adapun gaya-gaya yang bekerja pada baut yaitu pertama ada beban statis aksial murni, kedua ada beban aksial bersama dengan beban pulir, ketiga ada beban geser dan beban tumbukan aksial. Nah, baut dan mur merupakan alat pengikat yang sangat penting untuk mencegah timbulnya kerusakan pada mesin. Pemilihan baut dan mur sebagai alat pengikat harus disesuaikan dengan gaya yang terjadi. Nah, gaya yang memungkinkan akan menimbulkan baut dan mur putus atau rusak. Dalam perencanaan baut dan mur, kemungkinan rusak yang ditimbulkan itu terjadi akibat pertama, putus karena mendapat beban tarikan, yang kedua, putus karena mendapat beban putir, yang ketiga, putus karena mendapat beban geser, dan terakhir, ulir dari baut mur putus karena bergeser. Kemudian ada outline selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan tugas besar yang telah kami susun, didapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, baut atau bolt merupakan suatu batang atau tabung yang membentuk alur Hales atau tangga spiral pada permukaannya, dan mur atau nut adalah pasangannya. Hex bolt adalah salah satu jenis baut yang digunakan pada proses konstruksi dengan ciri kepala yang memiliki bentuk segi 6 atau heksagonal. Yang kedua, material yang sesuai untuk baut jenis Health bolt yaitu carbon steel IC 1080 normalized, carbon steel IC 1095 rolled, dan yang terakhir carbon steel IC 1095 normalized. Yang ketiga, adapun gaya-gaya yang bekerja pada baut yaitu pertama beban statis aksial murni, beban aksial bersama dengan beban putir, beban geser, dan yang terakhir beban tumbukan aksial. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun tugas besar pada kali ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.